warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Salam kenal, saya Nur Afni Kasafitri, guru BK SMP Negeri Madani Pekanbaru, dan saat ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar, nomor NUPTK 201999824613 dan nomor pokok mahasiswa 2290495140. Ini Selasa 13 Juni 2023. Insya Allah saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Adapun video mungkin yang akan saya buat pada siang hari ini yaitu video konseling individu terhadap salah satu siswi saya yang merupakan siswi kelas 82 Aisyah SMP Negeri Madani Pekanbaru. Video mungkin yang akan saya buat pada siang hari ini yaitu video layanan konseling individu terhadap salah satu siswi saya, siswi kelas 82 Aisyah SMP Negeri Madani Pekanbaru, di mana topik permasalahannya yaitu kurang mampunya siswa dalam mengelola waktu belajar. Adapun teknik yang saya gunakan yaitu teknik behavioristik dengan pendekatan self management, dan media yang saya gunakan adalah media toples kaca. Baik Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2020-2023, berikut video saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Siapa? Saya? Oh iya. Silakan duduk. Kelas 8. Oh ya, kelas 82 Aisyah ya? Iya. Oke. Ica tadi ujian? Iya, Zah. Oh, berarti siang ini udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi? Nggak ada sih, Zah. Oke. Ini udah nyaman belum posisi duduknya? Belum. Kalau belum nyaman boleh nyandar, boleh geser ke sini atau kemana nyaman Ica, yang penting masih di sekitar Ustazah ya. Iya, Zah. Ini udah nyaman berarti? Iya, Zah. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita doa dulu. Mudah-mudahan Allah kasih kita kemudahan. Apa yang Ica sampaikan nanti, apa yang Ustazah berikan juga nanti. Pokoknya apa yang kita apa yang kita kerjakan pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah beri kelancaran. Berdoa dalam hati ya. Doa mulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke Ica gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Zah. Alhamdulillah sehat. Tadi ujiannya lancar? Insya Allah lancar. Kok ragu bilang insya Allah lancarnya? Tadi ujiannya ujian apa? Ujian matematika sama bahasa Inggris, Zah. Oh, matematika sama bahasa Inggris. Matematika gimana, dapat? Insya Allah dapat, Zah. Kayaknya Ica ragu-ragu nih. Berarti ada hubungannya nih sama matematika, atau hubungannya sama mata pelajaran lain? Ica, terima kasih ya kedatangannya ke ruangan Ustazah pada siang hari ini. Berarti kedatangan Ica hari ini ada maksud tertentu menjumpai Ustazah. Benar begitu? Apa bagaimana? Atau kita cuma mau cerita-cerita biasa aja? Sebenarnya Ica mau cerita masalah sama Ustazah. Oh, Ica lagi ngalamin satu masalah, kemudian Ica pengen cerita sama Ustazah. Iya. Kalau boleh tahu cerita masalah tentang apa tuh, Ca? Jadi Ica tuh lagi kesulitan, Zah, ngatur waktu di sekolah, di asrama juga ngatur waktu belajar ngafal. Asrama, belajar, ngafal. Iya, Zah. Jadi Ica kesulitan untuk mengatur 3 hal ini. Oke. Udah lama Ica ngalamin agak kewalahan dan kesulitan dalam beberapa hal ini? Udah lama, Zah. Apalagi kan, Zah, sekarang tuh asrama, jadi kesibukan kamu tuh banyak, Zah. Apalagi karena di asrama ya nak, yang kesibukannya banyak. Kalau pulang sekali berapa minggu pulang ke rumah? Kalau pulang ke rumah sekali 3 minggu, Zah. Sekali 3 minggu baru pulang. Iya. Berapa hari pulangnya? Di rumah 2 hari. 2 hari.
kemudian seminggunya udah balik lagi ke asrama. Iya, Zah. Karena tadi kita udah membahas di permulaan tadi ya, ada beberapa hal yang ingin Ica sampaikan sama Ustazah, ingin konsultasi ataupun ingin konseling sama Ustazah. Berarti Ustazah harus jelasin dulu nih tujuan, kemudian langkah-langkah konseling ataupun kegiatan yang ini akan kita lakukan tuh apa aja. Nah, ketika Ica mendatangi Ustazah untuk konseling masalah Ica, tujuannya itu tentu saja untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Kemudian untuk mencari solusinya apa, mencari jalan keluarnya apa, Ica bisa menentukan keputusan terbaik dari permasalahan Ica. Langkah-langkahnya kita ikuti alur konseling kita ini. Ica cukup terbuka dengan Ustazah, apa yang ingin Ica ceritakan sejujur-jujurnya, tidak ada yang tutup-tutupi, ya nak ya. Nah, kalau dalam konseling, Ustazah sebagai guru BK ataupun sebagai konselor punya azas yang memang menjadi kode etik dalam proses konseling individu ini, dalam konseling kita ini. Pertama, azas kerahasiaan. Ica nggak perlu ragu sama Ustazah apabila Ica takut nih mau cerita masalah sama Ustazah, nanti Ustazah ceritakan kemana-mana. Guru BK itu punya azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan di mana apapun masalah yang Ananda ceritakan pada Ustazah itu sudah pasti insya Allah dijaga kerahasiaannya, tidak untuk menjadi publikasi umum, ya nak ya. Kemudian ada azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini Ica mendatangi Ustazah dengan terbuka, menceritakan permasalahannya dengan Ustazah juga dengan terbuka. Ustazah juga menerima Ica dengan terbuka. Apapun yang Ica ceritakan, Ustazah terima, Ustazah dengarkan dengan senang hati. Nanti kita cari solusinya sama-sama. Gimana Ica yang Ustazah jelaskan tadi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada, Zah. Jadi sampai di sini mengerti maksud Ustazah yang disampaikan. Karena tadi Ica bilang Ica mengerti dan tidak ditanyakan, kita sepakati waktu dulu nih untuk konseling individu kita. Karena kalau misalnya kita nggak sepakati waktu, sampai beberapa hari ke depan nggak selesai kita cerita, nanti nggak putus ya. Jadi kita lebih kurang 30 menit atau paling lama 40 menit ke depan ya kita bercerita. Nanti setelah kita selesai konseling individu pada siang hari ini, kita tahu langkah selanjutnya apa. Dan Ustazah mungkin juga akan membuat pertemuan selanjutnya lagi sama Ica, tergantung dari permasalahan yang kita bahas hari ini. Gimana Ica? Ica sepakat? Sepakat, Zah. Jadi siap kita lanjutkan nih? Siap, Zah. Siap, oke. Semangat masih kan Ca? Masih Masih semangat ya lah, supaya kita keluar dari permasalahan kita harus semangat mencari jalan keluarnya apa. Oke, tadi Uca cerita di awal Ica mau mendatangi Ustazah ingin berkonsultasi ataupun bercerita karena akhir-akhir ini Ica mengalami kewalahan, keteteran berarti ya, antara sekolah, asrama, dan tahfiz. Oke, ada 3 nih. Nah, kita harus bahas satu-satu dulu, antara sekolah, asrama, dan tahfiz. Ustazah mau nanya dulu, kalau misalkan dari segi sekolah, kira-kira yang bikin Ica keteteran itu apa? Ataupun yang bikin Ica kewalahan dari segi apa ini? Apakah nggak bisa membagi waktu, atau tugas-tugas, atau gimana? Lebih tepatnya tuh nggak bisa bagi waktu, Zah. Soalnya kan sekolahnya belajarnya sama tahfiz kan, Zah. Jadi susah ngatur waktu tahfiz sama waktu belajar, Zah. Dan Ica tuh juga akhir-akhir ini nilai Ica turun, Zah. Nilainya akhir-akhir ini turun. Iya, Zah. Itu nilai mata pelajaran umum atau nilai tahfiznya? Kedua-duanya, Zah. Kedua-duanya. Banyak mapel yang turun. Iya, Zah. Jadi sebelumnya misalnya dapat nilai berapa, sekarang jadi berapa? Biasanya kan selalu dapat misalnya nilai 9 kan, Zah. Sekarang tuh 8 atau 7, Zah. Lagi pula juga Ica nih akhir-akhir ini sering sakit, Zah. Jadi banyak ketinggalan pelajaran. Sering sakitnya karena faktor apa? Kecapean kah? Atau memang dari segi makan? Atau memang gimana? Lebih ke faktor kecapean sih. Kecapean. Berarti Ica akhir-akhir ini sulit membagi waktu belajar antara belajar umum dan tahfiz. Kemudian Ica sama Ustazah akhir-akhirnya sering sakit, kesehatan menurun ya karena faktor kecapean antara kegiatan asrama dengan sekolah. Benar begitu? Benar begitu. Oke.
Jadi kalau di asrama itu ngapain aja nak? Setelah pulang sekolah biasanya di asrama kegiatan Ica apa? Tunggu, Ica pengurus asrama? Iya Zah, Sebagai apa? sebagai wakil ketua Zah. Sebagai wakil ketua, banyak kegiatannya berarti ya, banyak yang diurus. Jadi setelah pulang sekolah di asrama kegiatan Ica apa? Kalau setelah pulang sekolah kan mandi Zah, mandi itu emang langsung buru-buru ke masjid Zah, ngafal sekalian murojaah Zah. Terus ngurusin anggota asrama yang lain nggak? Ngurus. Jadi itu mungkin yang bikin Ica jadi nambah apa ya, nambah kegiatan ya, yang tadinya mungkin tidak sebagai pengurus asrama sekarang jadi pengurus asrama. Oke. Kemudian kegiatan di asrama itu sampai jam berapa nak? Kegiatan di asrama Zah, kegiatan di asrama itu sampai jam setengah 10 Zah. Setengah 10 malam. Setengah 10 tahfiz Zah. Baru minimal maksimal tidur tuh Zah jam 10. Itu jam setengah 10 malam, maksimal tidur kembali ke asrama jam 10 malam atau gimana? Itu tuh Zah setengah 10 Zah, setengah 10 tuh selesai tahfiz dari masjid kami ke asrama. Jam 10 malam itu kami harus tidur Zah. Oke, berarti kegiatan kegiatan asrama yang dari masjid selesai jam setengah 10 malam. Iya, Zah. Kemudian jam 10 malam itu udah harus tidur. Iya, Zah. Nah, kemudian tugas-tugas, misalnya ada tugas nih dari sekolah, biasanya ngerjainnya pas kapan? Pas 30 menit mau tidur tuh Zah, jadi kayak kewalahan juga sih Zah. Hanya dalam 30 menit menjelang tidur itu dikasih waktu untuk mengerjakan tugas yang belum selesai gitu? Iya Zah. Agak kewalahan juga berarti ya. Pernah nggak Ica kekurangan waktu dalam mengerjakan tugas yang 30 menit ketika malam itu? Sering Zah. Sering. Akhirnya gimana? Terkorbankah waktu tidurnya apa gimana? Atau dilanjutkan besok subuh? Lebih seringnya terkorban waktu tidur Zah. Jadi kalau terkorban waktu tidur, kan tadinya jam 10 nih tidur. Iya, Zah. Jadi jam berapa tuh kita tidurnya? Paling jam setengah 11. Setengah 11. Dan itu biasanya langsung tidur kah? Atau nanti sama teman-teman ada cerita-cerita dulu atau main-main dulu apa gimana? Langsung tidur Zah. Atau ada ngemil-ngemil dulu? Di asrama kan lapar tengah malam ya. Iya. Biasanya gimana? Biasanya langsung tidur Zah, soalnya kalau di asrama tuh kan Zah harus disiplin waktunya juga Zah. Karena besok subuh udah harus bangun lagi ya. Begitulah kegiatannya terus setiap hari ya. Itu yang membuatkan Ica agak kecapean, keletihan, kadang sering sakit. Kemudian tugas mengerjakan tugas mata pelajaran umum hanya 30 menit ketika malam. Kemudian selain ini kan ada tahfiz nih. Iya. Nah, pas kapan tuh Ica untuk nyetor tahfiz atau murojaah tahfiznya? Kalau waktu murojaahnya Zah dari siap isya sampai jam 9.30 tadi. Jadi besok paginya langsung disetor di sekolah Zah sama guru tahfiz. Harus disetor besok paginya lagi sama guru tahfiz? Harus Zah. Harus ya. Soalnya sehari itu kan targetnya minimal 1 halaman Zah. Kapan waktu Ica menghafal berat itu? Waktu malam tuh Zah. Itu pun kurang Zah. Malam ketika di masjid apa balik asrama? Kan tadi di asrama ngerjain tugas tuh. Iya Zah. Malam waktu di masjid Zah, setelah isya sampai jam 9.30 tadi. Begitu kegiatannya seterusnya. Beberapa yang kita bahas tadi berarti memang saat ini Ica benar-benar merasakan kewalahan ya untuk membagi waktu antara belajar, tahfiz dan asrama. Benar begitu, Ca? Iya Zah. Kira-kira menurut Ica apa menjadi kelemahan Ica dari kenapa permasalahan itu terjadi itu? Kenapa bisa menjadi kelemahan Ica gitu? Kelemahan Ica kan Zah karena aja susah membagi waktu tuh Zah antara tahfiz, belajar, apalagi sekarang aja jadi pengurus kan Zah di asrama. Pengurus di asrama. Jadi karena Ica ada beban jadi pengurus di asrama nih, maksudnya bukan beban gimana, artinya Ica diberikan tanggung jawab nih jadi pengurus asrama yang mengharuskan Ica emang juga fokus ke asrama ya kan. Kemudian Ica juga harus fokus ke belajar mata pelajaran umum, kemudian fokus juga sama tahfiz. Apalagi sekarang kita lagi harinya ujian kan, ujian semester. Nah jadi mungkin Ica
agak terkendala ya, mau untuk waktu belajar gitu ya berarti ya. Oke, berarti Ustazah bisa nangkap nih sedikit ya. Mungkin Ica kewalahan dalam membagi waktu bisa jadi, atau Ica masih belum tahu nih apa yang harus Ica prioritaskan, karena dalam satu waktu mungkin kita masih belum bisa kita fokusnya dan kita prioritaskan kemana. Oke Ica, dari beberapa yang kita ceritakan tadi nih, beberapa permasalahan yang Ica lagi rasakan sekarang, kira-kira Ica punya target nggak yang Ica harapkan ke depannya itu, atau Ica hanya ingin berada di zona ini aja gitu? Punya target. Nah, jadi apa targetnya? Coba ceritakan sama Ustazah. Ica tuh pengen nilai Ica tuh balik lagi kayak dulu, kalau bisa lebih baik lagi Terus juga Ica pengen hafalan Quran Ica tuh tercapai targetnya Kemudian juga semoga Ica tuh lebih maksimal dalam jadi pengurus asrama Oke, berarti ada target yang Ica harapkan ya. Ica pengen nilai Ica nggak jelek lagi, maksudnya Ica pengen nilainya bagus kayak dulu lagi ya. Kemudian Ica pengen juga target hafalannya tercapai. Kemudian Ica juga pengen maksimal dalam menjadi pengurus di asrama. Oke, berarti kalau misalkan itu yang ingin Ica ceritakan atau membahas sama Ustazah, dan Ica pengen mencapai target-target yang Ica harapkan tadi, Ustazah ada kayaknya yang cocok nih teknik konselingnya untuk Ica gitu. Ustazah nanti akan memberikan teknik self management ya, artinya memanage diri kita itu baik dari manage waktu, manage aktivitas kita, manajemen belajar kita juga, yang penting yang ada di diri kita, itu namanya self management. Di self management yang saya sampaikan sama Ica, ini ada beberapa tahapan atau beberapa langkah yang memang ada dalam self management. Yang pertama itu monitoring diri. Artinya Ica harus melihat dan mengevaluasi diri Ica, kira-kira apa yang harus kita kelola atau apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita manage dan kita atur di dalam diri kita. Mungkin tadi kata Ica dari segi waktu, dari segi belajar, dari segi tanggung jawab dan yang lainnya ya. Kemudian stimulus kontrol, artinya stimulus itu kan kayak berupa pancingan ya, pancingan yang memang terkontrol untuk kita mencapai target yang sesuai kita harapkan. Kayak yang Ica bilang tadi, Ica tuh harapannya targetnya itu pengennya nilainya kembali bagus, target hafalannya juga bagus, juga tercapai. Kemudian Ica juga pengen tadi maksimal ya menjadi pengurus di asrama. Insya Allah kalau misalnya memang kita gunakan teknik ini dan kembali kepada diri Ica lagi, insya Allah mungkin Ica bisa berhasil untuk mencapai target-target yang Ica harapkan gitu. Nah, kemudian dalam dalam teknik self management ini, nanti mungkin akan ada tugas yang Ustazah berikan sama Ica. Nah, tugasnya itu mungkin apa kegiatan Ica di rumah, misalnya Ica mengalami permasalahan apa, bukan berarti di rumah ya, karena Ica di asrama berarti kita ganti kegiatan di asrama atau apa. Jadi solusinya apa? Ini ada di sini nanti formatnya. Nih, nanti boleh bisa Ica Ica isi nanti ketika waktu luang atau ketika Ica memang sedang mengalami satu permasalahan atau satu yang menghambat gitu. Jadi Ica bisa ceritakan di sini solusinya yang udah Ica lakukan apa, hambatan yang dihadapi itu apa, kemudian hasil pemecahannya bagaimana, kemudian berhasil nggak kira-kira solusi yang Ica sedang kerjakan gitu. Nah, kemudian nanti kita dalam teknik ini juga akan ada kayak kesepakatan gitu. Nah, kira-kira ketika Ica berhasil berhasil dalam self managementnya, akan ada reward untuk diri Ica sendiri gitu. Tapi ketika Ica gagal, berarti kebalikan reward apa? Nah, akan ada hukuman yang Ica tetapkan untuk diri Ica. Bukan berarti hukuman yang berat, enggak. Artinya gini,
ketika kita berhasil nih, kita reward diri kita. Nanti kalau misalnya berhasil, pergi makan bakso gitu. Itu kan reward tuh untuk diri kita. Kalau misalnya ternyata nggak berhasil, belum berhasil, gagal, hukumannya sesuai apa ya? Berarti saya harus menyelesaikan setrikaan pakaian saya di asrama, tidak di laundry. Nah, itu contoh. Begitu. Kira-kira sampai di sini teknik self management ini. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan, ada reward dan hukuman. Berarti ada kesepakatan yang kita buat dalam reinforcement, ya. Kemudian ustazah nanti akan kontrol lagi tuh. Misalnya dari hari ini gitu. Mungkin ustazah akan lihat perkembangan Ica dalam seminggu ke depan. Apa yang sudah Ica lakukan untuk manajemen diri Ica gitu. Kemudian ini tadi udah tugasnya, maksudnya ini nanti boleh Ica bawa ya. Kemudian nanti Ica harus siap dalam menjalankan setiap langkah-langkah pengaturan dalam diri Ica. Artinya Ica harus komitmen sama diri Ica, ya, harus komitmen. Kira-kira untuk memanage waktu ini Ica tuh harus bagaimana? Nah, itu dia. Ada merasa bingung nggak? Enggak. Kira-kira dari yang misalnya yang Ustaz sampaikan tadi mengenai self management, akan ada beberapa hambatan mungkin nanti yang akan Ica alami. Kira-kira menurut Ica gimana? Ada nggak kira-kira nanti hambatan yang akan terjadi? Pasti ada, Za. Pasti ada. Iya, Za. Menurut Ica apa aja tuh hambatannya? Kan kalau di asrama kan Ica bisa fokus nih, Za. Kan nanti pasti ada perpulangan 3 minggu sekali, Za. Selama 3 hari di rumah tuh, Za, kan Ica nggak fokus lagi, Za. Soalnya di rumah tuh udah ada TV, terus udah ada HP. Jadi Ica tuh nggak bisa fokus lah di rumah. Beda sama asrama ya? Beda, Za. Asrama nggak ada TV, nggak ada HP. Kalau di asrama pegangnya buku, Al-Quran, dan lain-lain, ya. Berarti kalau di rumah ada TV, ada handphone yang membuat Ica nggak fokus lagi dan lalai. Mungkin lebih lalai lagi berarti ya dari apa yang Ica targetkan untuk self management ataupun untuk mengelola waktu belajar dan lain-lain pada diri Ica berarti ya. Oke. Ustazah ada media mungkin ya yang mau Ustazah kasih sama Ica. Mungkin nanti dari media ini Ica bisa terbuka pikirannya. Apa yang harus menjadi prioritas Ica ke depannya. Gitu. Ustazah ada mainan untuk Ica. Ya? Iya, Ada mainan untuk Ica. Kita akan bermain siang ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita buat siang ini mengenai media yang Ustazah kasih ini, mudah-mudahan bisa buka pikiran Ica nih mengenai self management Ica. Kira-kira apa yang menjadi prioritas Ica? Oke? Nah, Ustazah mau ajak Ica untuk menyelesaikan suatu misi. Misi apa ya? Nih, Ustazah bawa toples, ya? Iya. Ini Ustazah kasih nama toples acar. Bukan acar makanan. Acar itu kan campur-campur. Nah, isinya nanti akan campur-campur. Ya? Anggaplah ini waktu Ica selama 1 hari. Ya? Anggaplah ini waktu Ica selama 1 hari dan ini diri Ica selama 1 hari. 1 hari ya. Dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi. Ini dia. Nah, ini ada beberapa nih. Ini apa? Batu. Ini ada yang besar. Ya. Ini ada yang besar. Ada yang sedang. Kemudian ada yang ada yang kecil. Ya. Yang kecil nih Ustazah ajak main batu, tapi ini batunya bersih kok. Ini ada yang paling kecil lagi. Kalau yang kecil kita nyebutnya apa? Kerikil dong. Ya kan? Iya, Za. Masa lupa? Belum diajak main lagi, Cak. Nih. Ini ada batu. Nah, ini tadi apa? Diri Ica. Diri Ica dalam 1 Hari. full 1 hari ya. Ini batu besar, batu kerikil, batu sedang, dan batu yang kecil ini adalah
apa yang Ica kerjakan. Artinya ini ini udah ada pembagiannya apa yang Ica kerjakan. Tapi Ustazah nggak mau jelasin dulu apa aja. Ustazah mau lihat Ica kira-kira apa yang akan Ica isi di toples. Dan ini adalah pasir, ya. Ustazah ngajak main jorok-jorok ya, main pasir. Oke, ini adalah pasir. Bersih kan ya? Bersih, ini bersih. Pakai sendok nanti. Oke, ini main pasir. Ustazah mau Ica memenuhkan toples kaca ini dengan beberapa materinya nih, atau beberapa bahannya nih yang udah Ustazah siapkan. Kira-kira kita mau memenuhin ini, Ica mengisi ini harus sepenuh-penuhnya gitu ya. Nah, silahkan Ica masukin. Anggaplah ini batu besar nih tentang belajar. Yang kerikil-kerikil ini anggaplah ngemil-ngemil dan cerita sama teman. Oke? Yang ini murojaah. Yang ini urusan asrama. Oke? Dan yang ini hiburannya. Nah, coba Ica isi dulu di toples acar ini. Gimana supaya toplesnya bisa penuh? Artinya dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan Ica ini. Coba Ustazah mau lihat. Ini dari pagi ke malam ya? Murojaah kan ya? Coba. Apa isi aja, penuh-penuh gimana? Pelan-pelan dipecah toplesnya. Yang batu-batu nih kita anggaplah dia sama, menyatu semuanya. Tutupi dia dengan pasirnya. Ini benar sampai penuh? Boleh. Kurang batu saja kayaknya. Gak apa-apa. Anggaplah dia udah penuh. Dan gimana lagi menukannya? Gak ada yang mau diisi lagi? Pasir dah. Boleh, bebas. Udah cukup. Oke. Ini toples apa tadi Ustazah bilang? Toples acar. Acar, isinya acar ya. Nah, ini tadi kan ibaratkan diri Ica, ya. Iya. Ustazah tadi udah nyampaikan yang batu-batu tadi ada tentang belajar, tentang tahfiz, ada juga tentang kegiatan asrama Ica, ya. Dan ini adalah hiburannya. Nah, Ustazah mau kan Ica memenuhi toples ini nih. Toples ini kan menjadi diri Ica, ya, menjadi diri Ica dalam satu hari. Nah, tadi Ustazah udah lihat Ica mengisi batu-batu besar dulu untuk masuk dalam toples. Mengisi batu-batu besar dulu, kemudian baru dilanjutkan dengan batu-batu yang kecil, kemudian baru Ica masukkan dengan pasir. Nah, padahal sebenarnya bisa kan Ica penuhkan dulu dengan pasir, baru Ica masukin batu-batu supaya toplesnya penuh. Bisa nggak gitu? Bisa. Bisa.
malah lebih padat pasir kan sebenarnya kan, ya. Iya, Za. Padat pasir, baru batu-batunya terisi baru bisa terisi penuh toplesnya dengan pasir dan batu. Tapi kalau Ica penuhkan dengan pasir terlebih dahulu, kira-kira batu-batunya bisa masuk semua apa enggak? Enggak, Za. Enggak. Tapi kalau misalkan Ica isi dengan batu-batu dulu baru pasir, kira-kira batunya bisa masuk semua? Bisa. Bisa. Baru dia dipenuhi dengan pasir di sela-selanya. Iya. Nah, artinya Ica sudah bisa menentukan di sini. Ini kan diri Ica tadi nih. Yang menjadi prioritas Ica itu tadi udah Ica masukkan belajar, murojaah, kegiatan asrama. Tapi tadi yang Ustazah lihat yang pertama itu belajar. Baru Ica penuhkan dengan pasir. Pasir ini anggaplah main HP-nya, main internetnya, ya, Iya. main sosmednya, ya kan? Nah, jadi kalau seandainya Ica isi dengan pasir-pasir dulu, berarti Ica lebih memprioritaskan memprioritaskan main HP-nya, nonton TV-nya daripada apa yang menjadi tanggung jawab Ica, seperti batu tadi. Ya nak ya? Iya, Za. Nah, itulah dia kenapa dikatakan ini adalah diri Ica. Karena Ica harus tahu apa yang menjadi prioritas dalam diri Ica. Itu dia. Jadi sesuai dengan target yang akan Ica capai. Nah, sampai di sini paham nggak maksud Ustazah? Paham, Za. Paham? Oke. Jadi Ica bisa kan menentukan kedepannya harus seperti apa dan kesimpulannya apa dari media yang kita buat ini. Bisa nggak Ica sampaikan sama Ustazah apa yang bisa Ica ambil dari media ini? Bisa. Coba cerita Ustazah. Biar Ica capai target tadi, Za, yang coba nilai Ica bagus, hafalan Ica tercapai, terus maksimal di asrama. Ica tuh benar-benar harus prioritaskan yang pertama tadi kan, Za, belajar, Za. Ya, Terus tahfiz, Za, baru masalah asrama. baru Ica menjadi pengurus. Iya, Za. Kemudian yang terakhir Baru hiburan. iya. Jadi misalnya bukan ini yang menjadi prioritas Ica. Kalau ini yang sudah memenuhi toples, artinya kebanyakan main HP dan kebanyakan main sosmed, sisalah sedikit untuk batu-batu yang akan Ica jadikan prioritas. Ya kan? Iya, Za. Artinya toples ini tidak dipenuhi dengan apa yang menjadi tanggung jawab Ica. Toples ini hanya dipenuhi dengan kegiatan yang mungkin kurang manfaatnya untuk Ica. Main HP, kebanyakan nonton sosmed, nonton TV dan lain-lain. Itu yang membuat Ica mungkin jadi turun belajarnya, hafalannya dan lain-lain seperti itu. Oke. Iya, Za. Beberapa hal yang kita bahas, yang kita ceritakan tadi, yang kita diskusikan tadi juga. Kira-kira apa aja hal-hal poin-poin yang bisa Ica ambil dari proses konseling kita siang hari ini? Berarti Ica harus memprioritaskan yang Ica butuhkan, Za. Yang menjadi tanggung jawab Ica. Iya, Za. Seperti Seperti tahfiz, belajar, ya, dan tanggung jawab Ica di asrama. artinya Ica harus prioritaskan itu yang memang benar-benar tidak menjadi beban yang berat bagi Ica. Kalau misalkan Ustazah bukan nggak senang Ica jadi pengurus gitu ya. Artinya Ica harus bisa memanage diri Ica, memanage waktu juga. Kalau Ica terlalu letih, terlalu lelah dengan kegiatan ke asrama, berarti Ica nanti mungkin resikonya akan sering sakit dan kecapean. Kalau kita sudah sakit dan kecapean, artinya badan kita tumbang, kita akan terkendala dalam hal belajar dan menghafal tahfiz. Ya nak ya? Oke, itu tadi poin-poinnya. Jadi target yang akan Ica capai juga tadi udah Ica ceritakan sama Ustazah. Ica ingin nilainya kembali bagus, targetnya juga tercapai. Kemudian tadi kepengurusan asrama juga maksimal. Kembali ke diri Ica lagi. Ica udah belajar dari toples acar ini tadi.
mana yang Ica prioritaskan dalam keseharian Ica. Itu ya nak ya. Iya Zah. Oke. Nah, dari proses konseling kita tadi, kira-kira masih ada yang ganjal nggak di dalam diri Ica? Udah nggak ada lagi Zah. Nggak ada lagi. Artinya nanti kapan ya? Minggu depan mungkin Ustazah mau lihat nih perkembangan Ica. Ica juga kerjakan apa yang Ustazah kasih tadi, yang format tadi ya. Iya Zah. Ustazah mau lihat perkembangan Ica 1 minggu ke depan. Artinya dari yang kita bahas pada siang hari ini, udah bisa belum Ica terapkan di diri Ica. Jadi Ustazah mau lihat perkembangan seminggu ke depan ini. Kebetulan juga nih kita lagi masa-masanya ujian. Jadi Ica memang harus memprioritaskan yang terbaik untuk Ica. Gitu ya nak ya. Oke, berhubung waktu kita udah hampir habis, jadi mungkin kita akhiri saja konseling kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini menjadi keputusan terbaik untuk Ica, dan Ica juga merasa tidak terbebani lagi, dan Ica juga merasa lega, Ica merasa happy menjalaninya. Maksudnya nggak merasa terbebani sama belajar, apalagi Hafiz dan asrama lagi sampai capek nanti. Nah ya, artinya Ica udah bisa memanage mana yang menjadi prioritas Ica. Oke. Nanti 1 minggu lagi Ustazah akan lihat perkembangan Ica, entah itu Ica ke ruang Ustazah atau Ustazah jumpai Ica di kelas atau di jam istirahat mungkin ya. Yang penting Ustazah mau lihat nih apa yang udah Ica lakukan selama seminggu ke depan nanti. Oke? Oke Ica, sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke Ica, sebelum Ica nanti balik ke asrama, nanti ini boleh diisi ya. Ini ada tujuan apa yang ingin dicapai dalam konseling ini gitu. Ini nanti juga ada upaya apa yang udah Ica lakukan sebelum konseling. Nah, kalau setelah konseling ini kan Ica udah mulai terbuka nih pikirannya, Ica mulai bisa mengambil keputusan. Oke Ica isi aja gitu. Sampai ketemu insya Allah 1 minggu lagi ya. Oke. Sekarang Ustazah persilakan Ica untuk kembali ke asrama. Oke. Ustazah. Ya, sama. Semangat. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam.